Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Binbas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillah dan dibarengi dengan amal yang saleh, sehingga syukur itu keluar dari lisan kita dan keluar dari amalan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana semoga salawat yang kita sampaikan kepada beliau bisa menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi. Dan pada kesempatan kali ini adalah hadis yang kedua insyaallah yang akan kita bahas. Hadis yang kedua, al-haditsu tsani, qala al-muallif rahimahullah, al-haditsu tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura 'alayhi atharu as-safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayna fakhidayhi وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأل ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga beliau mengatakan
ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba ada muncul seseorang di tengah-tengah kita, muncul seseorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Tidak ada ciri-ciri, tidak ada tanda-tanda kalau orang ini datang dari jauh. Artinya orang ini orang dekat. Tapi tidak ada satupun dari para sahabat, tidak ada satupun dari kami, yaitu para sahabat yang duduk bersama Nabi, itu tidak ada satupun yang kenal. Artinya dia bukan orang jauh, karena tidak ada tanda-tanda safar, tidak ada tanda-tanda bepergian. Biasanya kalau bepergian itu ada tanda-tandanya, termasuk dari wajahnya yang kusut, pakaiannya yang sudah bau keringat, atau kalau safar pada zaman dahulu terlihat debu-debu yang ada di pakaiannya, atau dia membawa onta, bawa kendaraan, atau yang lainnya. Ada tanda-tanda orang ini dari jauh dengan beberapa ciri-ciri, tapi orang ini tidak memiliki ciri-ciri bahwasanya dia datang dari jauh. Jadi otomatis pasti orang dekat. Kalau seandainya orang dekat, orang Madinah, sahabat semuanya kenal orang-orang Madinah, tapi tidak ada satupun sahabat yang kenal orang ini. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, dan tidak ada satupun yang kenal, dan tidak terlihat kalau orang ini datang dari jauh. Kemudian tiba-tiba dia mendekati Rasulullah SAW dan meletakkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan tangannya di pahanya, meletakkan kedua tangannya di pahanya. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, bukan Rasulullah, beliau mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, langsung memanggil namanya, nama Rasulullah. Padahal kalau sahabat memanggil tidak ada yang berani mengatakan ya Muhammad, karena mereka sudah berpendidikan, sudah tahu, sudah ada perintahnya agar mengatakan ya Rasulullah. Tapi orang ini langsung mengatakan wahai Muhammad. Mungkin dari sini para sahabat jadi faham, oh ini orang Badui. Ini sepertinya orang Badui. Karena apa? Biasanya orang kampung itu belum tahu masalah adab. Kalau bicara sama Rasulullah jangan manggil namanya langsung. Rata-rata orang Badui langsung manggil nama Nabi, ya Muhammad. Orang itu mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi bersabda, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Islam itu kamu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apakah itu saja? Tidak. Wa tuqimus shalah, dan engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melakukan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan haji ke Baitullahil Haram jika kamu mampu untuk melakukannya. Ada kemampuan finansial dan tenaga. Tenaganya mampu, kekuatan fisiknya mampu, secara biaya juga mampu. Itulah Islam yang nantinya akan menjadi rukun Islam: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ini 5 rukun Islam. Kemudian setelah dijawab seperti itu, laki-laki itu mengatakan, shadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu, para sahabat heran.
Lah, orang ini bertanya kepada Nabi SAW, tapi orang ini juga yang membenarkan. Para sahabat heran. Tapi karena biasanya orang Badui memang kurang beradab, jadi para sahabat diam saja, mendengarkan dengan baik percakapan antara laki-laki tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, akhbirni anil iman, coba kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi mengatakan, antu'mina billah, iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan iman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan kau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang akhirnya nanti akan menjadi rukun iman. Rukun iman ada 6: iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir. Yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini adalah rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman ini adalah dasar dari agama Islam. Ditanyakan oleh laki-laki tersebut kepada Nabi SAW. Setelah dijawab seperti itu, laki-laki itu mengatakan, sodakta, kamu benar. Sahabat sudah tidak heran lagi. Tadi di pertama sudah bilang seperti itu, kedua pasti bilang itu juga, kamu benar. Walaupun pertamanya heran, kok bisa dia mengatakan benar. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, tolong kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Islam, iman, yang ketiga adalah ihsan. Nabi mengatakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melakukan seperti itu, tidak bisa merasa bahwasanya Allah melihatmu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan itu merasakan bahwasanya sedang diawasi oleh Allah, atau dia merasakan bahwasanya Allah sedang melihatnya. Merasakan bahwasanya Allah sedang melihatnya. Anta'budallah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sungguh Allah itu melihatmu. Maka sungguh Allah itu melihatmu. Jadi dia beribadah seakan-akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah seakan-akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa membayangkan bagaimana, di mana, tanpa membayangkan seperti itu. Tapi merasa dirinya sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwasanya Allah sedang melihatmu. Allah sedang melihatmu. Anda di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kamu beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ihsan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, akhbirni anis sa'ah, coba kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'id.
orang yang ditanya belum tentu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya adalah yang ditanya adalah Rasulullah, yang bertanya adalah laki-laki tersebut. Kita berdua sama-sama tidak tahu. Kamu tidak tahu, saya juga tidak tahu. Padahal Rasulullah adalah Khalilur Rahman, termasuk Khalilur Rahman, sama seperti Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, manusia yang paling dekat kepada Allah, tapi tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Termasuk Jibril. Nanti akan dijelaskan bahwasanya laki-laki tersebut sebenarnya adalah Jibril, malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya menjadi manusia. Yang akhirnya hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Jadi kita berdua sama-sama tidak tahu. Nabi sudah tahu kalau ini Jibril. Coba para sahabat belum tahu. Para sahabat mereka belum tahu. Nabi sudah tahu ini adalah Jibril. Dan kita berdua malaikat yang paling dekat kepada Allah. Pemimpinnya para malaikat Jibril alaihissalam, dan pemimpinnya para manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdua tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Artinya hanya Allah yang tahu. Kemudian laki-laki itu mengatakan, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbata. Yang pertama adalah seorang majikan, seorang budak yang melahirkan majikannya. Wa antaral khufah, dan kamu akan melihat orang-orang banyak bertelanjang kakinya. Al-urah, orang-orang banyak yang telanjang. Al-ala, banyak orang-orang yang miskin. Li'a'asya yatatawaluna fil bunyan, kamu juga akan melihat para penggembala kambing, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian selesai setelah itu summan tolak, telah mengabarkan tanda-tanda hari kiamat sebagiannya. Kemudian laki-laki itu pun berpamitan untuk pergi. Fala bisa malian, kemudian jeda beberapa hari. Fala bisa ini hitungannya hari, bisa sehari atau 2 hari atau 3 hari. Artinya para sahabat tidak sampai bertanya kepada Nabi, fulan ini siapa? Karena mereka sudah merasa tahu. Laki-laki ini bilang ya Muhammad, oh berarti ini orang Badui ini. Udah tidak perlu tanya lagi, ini ya Muhammad, apa namanya, orang Badui. Dan biasanya para sahabat, kalau ada orang Badui datang kepada Nabi SAW, mereka sangat antusias. Para sahabat antusias. Mereka belajar bagaimana cara bersikap Nabi, menyikapi Nabi kepada orang Badui. Dan kadang pertanyaan orang Badui ini sumber ilmu yang tidak terpikirkan oleh para sahabat, kadang ditanyakan oleh orang Badui. Maka ketika orang Badui datang bertanya, para sahabat antusias mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai, para sahabat masih menyimpan ilmu tersebut. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan terjadinya hari kiamat? Dan apa tanda-tandanya? Itu dihafalkan oleh para sahabat, difahami oleh para sahabat. Ketika orang ini pergi, tidak kepikiran untuk bertanya siapa fulan ini. Baru setelah beberapa hari Nabi SAW ketemu dengan Umar dan mengingatkan kembali tentang kejadian yang sudah terjadi kemarin. Setelah mengingatkan kembali, Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, kamu tahu tidak siapa laki-laki itu? Umar mengatakan, Allah wa Rasulullah. Saya tidak tahu ya Rasulullah, yang tahu Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, dia adalah Jibril. Laki-laki itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan Islam.
datang kepada kalian untuk mengajarkan Islam. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan hadis ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan adalah dikenal dengan hadis Jibril. Kalau mengisahkan Jibril bertemu kepada Nabi SAW menanyakan tentang perkara-perkara penting dalam agama Islam. Dan muallif di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah taala, beliau mensyarah hadis ini dengan beberapa poin penting. Poin yang pertama untuk membahas hadis ini adalah mengenai sanad atau mengenai rawi hadis ini, mengenai sanadnya. Tentunya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sudah pasti sahih. Namanya hadis-hadis pilihan, tentu yang dipilih adalah hadis-hadis yang paling sahih. Dan ini riwayat Imam Muslim. Dan Imam Muslim saja yang meriwayatkan ini tanpa Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis ini dalam sahihnya. Hanya Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari meriwayatkan bukan dari Umar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan ada beberapa kata yang sama. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah itu memulai hadis kitab Arba'in Nawawi ini yang pertama dengan hadis innamal a'malu binniyat, kemudian yang kedua adalah hadis Jibril. Dan faktanya ternyata innamal a'malu binniyat adalah hadis yang pertama kali dicantumkan dalam Sahih Bukhari, dan hadis Jibril adalah hadis yang pertama kali dicantumkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Jadi dua hadis ini adalah hadis yang di awal kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau innamal a'malu binniyat, hadis pertama di Sahih Bukhari, dan hadis Jibril adalah hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah yu'azzimus sunnah, benar-benar memuliakan sunnah dan memiliki kepiawaian dalam bidang hadis. Dan apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi di sini bukan pertama kali. Sudah ada yang mendahului Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Imam Al-Baghawi. Yaitu adalah Imam Al-Baghawi rahimahullah taala. Dalam kitabnya Masabihus Sunnah yang mencantumkan hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua adalah hadis Jibril. Akhbirni 'anil Islam. Hadisnya hadis atau yang disebut dengan hadis Jibril. Kemudian poin selanjutnya setelah membahas mengenai periwayatan hadis ini, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan hadis yang pertama kali dicantumkan dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan poin yang kedua. Hadzal hadis huwa awwalu haditsin fi kitabil iman min Sahih Muslim. Ini sudah kami jelaskan bahwasanya hadis ini adalah awal hadis dalam kitabil iman dalam Sahih Muslim. Wa qad haddatsa bi Abdullah bin Umar an Nabi. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar dari Umar. Wa li tahdithi bi qissatun dzakara Muslim baina yaday hadzal hadis bisnadi an Yahya bin Ya'mur. Dan dalam periwayatan hadis ini tersimpan sebuah kisah. Jadi hadis ini kalau kita melihat langsung ke Sahih Muslim, itu sebelum hadis ini Imam Muslim mencantumkan sebuah kisah. Kenapa hadis ini bisa sampai diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Wa li tahdithi bi qissah. Dalam hadisnya ini ada sebuah kisah yang Imam Muslim sebutkan sampai sanadnya sampai Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur mengatakan, kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani.
Orang yang pertama kali mengingkari takdir itu berasal dari Basrah. Basrah sekarang adalah negeri Irak. Dan orang yang pertama kali mengingkari takdir namanya Ma'bad al-Juhani. Jadi Ma'bad al-Juhani orang yang pertama kali mengingkari takdir. Fantalaqtu ana wa Hamid wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain. Maka Yahya dan Hamid melakukan safar menuju Makkah dan Madinah, menuju Makkah dengan niat untuk haji atau umrah. Faqulna law laqaina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai melaksanakan umrah dan haji atau haji, mereka berharap bisa bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang jauh-jauh dari Basrah ke Makkah dan Madinah. Selesai melaksanakan umrah dan haji, jangan sampai pulang dulu sebelum ketemu sama sesepuh senior para salaf dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadr. Sehingga kita bisa bertanya kepada sahabat tentang apa yang kita dengar dari orang-orang Basrah tentang masalah takdir. Fawufiqa lana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dakhil al-masjid. Dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Abdullah bin Umar di dalam masjid. Tentunya di masjid besar, banyak manusia. Dan Allah beri taufik kepada mereka berdua bisa bertemu Abdullah bin Umar. Apalagi zaman dulu belum ada HP, belum ada GPS, belum ada SMS, telepon. Begitu banyak manusia. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Hamid wa Yahya bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kemudian aku dan temanku duduk di hadapan beliau. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Salah satu kita di kiri dan satunya lagi di kanan. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilai. Jadi ini kisahnya menunjukkan bahwasanya keduanya benar-benar ketemu Abdullah bin Umar. Sampai dikisahkan kita duduk di mana. Ada yang kiri, ada yang kanan. Kemudian Yahya mengatakan, sepertinya teman saya ini mewakilkan pembicaraan kepadaku. Aku yang menjadi wakil bicara. Biar tidak rebutan dalam bicara. Seakan-akan temanku memberikan isyarat untuk aku yang bicara. Faqultu Aba Abdurrahman, innahu qad dara qablana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-'ilm. Saya mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, telah muncul sebelum kita ada orang-orang yang sudah Islam sebelum kita. Kita masih muda dan ada orang-orang Islam sebelum kita, yaitu orang-orang yang sudah berumur. Mereka baca Al-Quran, pandai baca Al-Quran, akan tetapi kering dalam masalah ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian beliau menyebutkan tentang perkara mereka yang mengingkari takdir. Wa annahum yaz'umuna an la qadara wa annal amra unuf. Dan mereka mengingkari, menganggap bahwasanya tidak ada takdir. Menganggap bahwasanya la qadar, tidak ada takdir. Wa annal amra kulluhu unuf. Semua perkara serba baru. Serba baru artinya tidak ada yang tahu kecuali sudah terjadi. Termasuk Allah SWT. Allah tidak menentukan, tidak ada takdir artinya tidak ada penentuan. Allah tidak menentukan, Allah belum menentukan. Dan semuanya terjadi
setelah terjadi. Semuanya tahu bagaimana hasilnya, semua tahu apa yang terjadi setelah itu terjadi. Anal amra unuf, perkaranya baru, serba baru. Artinya tidak ada takdir, mengingkari akan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, dapat kabar bahwasanya di Basra ada orang yang mengingkari takdir. Maka beliau mengatakan, jika kalian ketemu sama mereka, katakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Artinya saya dan mereka tidak ada hubungan. Mereka bukan golongan saya dan saya bukan golongan mereka. Sampai keras seperti itu. Mereka bukan golongan saya dan saya bukan golongan mereka. Bari, saya berlepas diri dari mereka. Kemudian walladzi yahlifu bi Abdullah bin Umar, dan demi Allah Subhanahu wa taala yang mana Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki sebesar gunung Uhud emas, kemudian ia infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak menerima infak mereka, tidak menerima sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir, sampai mereka mengimani takdir. Tsumma qala haddatsani abi Umar ibn al-Khattab. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar menyebutkan hadisnya. Haddatsani telah mengabarkan kepadaku abi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itala alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sya'r, ila akhir, sampai akhirnya. Dan penekanan yang paling inti di dalamnya adalah antumina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di situ ditekankan wa tu'mina bil qadari wa syarri, untuk menjawab syubhat yang terjadi pada zaman tersebut, orang-orang yang mengingkari adanya takdir. Wasaqal hadis min ajli istidlal bihi 'ala al-imani bil qadar. Kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan hadisnya secara lengkap untuk menjadikan dalil sebagai dalil pengingkaran kepada orang yang mengingkari takdir dan menetapkan bahwasanya iman kepada takdir adalah termasuk rukun iman. Wa fi hadhil qissah anna dhuhura bid'atil qadariyah kanat fi zaman as-sahabah. Maka dalam kisah ini jelas bahwasanya munculnya bid'ah. Jadi bid'ah sudah ada. Bid'ah qadariyah khususnya dalam bidang takdir, dalam masalah takdir. Bid'ahnya orang-orang kaum qadariyah itu sudah muncul kapan? Zamannya sahabi. Pada zamannya sahabat. Fi hayati Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar masih dalam keadaan hidup. Wa kanat wafatuhu sanah 73 Hijriyah. Radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal pada tahun 73 Hijriyah. Jadi masih awal-awal, generasi awal kaum muslimin sudah muncul bid'ah qadariyah. Wa anna tabi'in yarji'una ila ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'rifati umurid din. Dan tentunya para tabi'in adalah mereka murid-muridnya para sahabat. Kalau mereka beragama Islam, mereka kembali merujuk kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahami masalah agama. Jadi bagaimanapun juga seseorang ketika berislam, mengamalkan ajaran Islam, itu sanad yang paling inti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Jadi sanad keislaman kita itu
semuanya kembali kepada sahabat. Kalau sahabat ini putus atau sahabat ini hilang, maka patut dipertanyakan Islam antum itu seperti apa. Kalau Anda tidak belajar dari sahabat, berarti Anda belajar dari siapa? Tidak mungkin langsung kepada Nabi SAW kecuali Anda itu sahabat. Dan nama-nama sahabat sudah terdaftar semuanya, sudah didata semuanya. Siapa nama-nama sahabat? Tidak ada orang yang hidup setelah sahabi atau hidup di zaman kita kecuali keislaman mereka bersanad kepada sahabat, sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk orang-orang yang mengingkari takdir, harusnya mereka beragama dengan agama Islam bersanad kepada sahabat, mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat. Kalau para sahabi iman kepada takdir, maka kita harus iman kepada takdir. Kita harus iman kepada takdir. Karena sahabat adalah mata rantai yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mata rantai ini putus, maka kita tidak bisa bersambung sanad kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai sahabat adalah paling penting, mata rantai. Kalau ini putus, sudah putus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rantai ini harus kita jaga dengan baik-baik. Ikuti para salaf, ikuti sahabat, ikuti para tabi'in. Kalau tabi'in zaman dulu ikut sahabat, maka kita juga ikut sahabat, ikut tabi'in, ikut dengan ulama-ulama salaf pada zaman dahulu yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in dulu belajar langsung kepada sahabat, tidak belajar sendiri. Tidak belajar sendiri. Karena mereka tahu sanad kepada Rasulullah adalah sahabat. Kita tidak bisa sampai Rasul kecuali melewati sahabat. Bahkan seluruh manusia di dunia, untuk bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menyambungkan dirinya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwal wajib, dan ini adalah sebuah kewajiban. Tidak seperti Ma'bad al-Juhani yang Islam tapi tidak mengambil ilmu dari para sahabi. Dia berislam sesuai dengan seleranya, tidak mengambilnya dari para sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah ada pada zaman dahulu. Maka bagaimana dengan zaman sekarang? Tentu lebih banyak lagi. Dan ini adalah sebuah kewajiban untuk menisbatkan, untuk mengembalikan ajaran agama Islam kepada sahabi, kepada para sahabat, atau sebelumnya para tabi'in, atau sebelumnya para tabi'ut tabi'in, yang mana Rasulullah SAW sudah mentazkiyah 3 kurun. Yang pertama adalah yang terbaik. Maka kita berusaha mengembalikan ajaran agama Islam kembali kepada para salafun as-salih, ulama-ulama salaf, sahabat, kepada Rasulullah tentunya yang utama, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Wa huwa ar-ruju' ila ahli al-ilmi fi kulli waqtin. Merujuk kembali kepada ahli ilmu dalam setiap waktu. Para tabi'in muridnya para sahabat, ketika mendapatkan suatu masalah, kemana mereka cari? Kembali kepada sahabi, kembali kepada guru mereka, yaitu para sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mur dan Hamid ibn Abdurrahman. Ketika mendapatkan suatu masalah, perkara yang baru dalam agama, kembali kepada para sahabat. Liqaulillahi azza wa jalla fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun.
sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ala dzikri, maka tanyakanlah kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikri bisa bermakna orang yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga ahlu dzikri bermakna ahlul fiqhi, orang yang faham tentang agama Islam. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Wa anna bid'atal qadariyah min aqbahil bid'ah. Dan juga dari kisah ini disimpulkan bahwasanya bid'ah tentang qadariyah yang mengingkari adanya takdir, salah satu perkataannya adalah kita yang menciptakan takdir. Kita yang menciptakan takdir. Kita yang menentukan takdir. Seakan-akan Allah tidak menentukan takdir, tapi kitalah yang menentukan takdir. Itulah qadariyah. Itu adalah qadariyah. Dan bid'ah qadariyah termasuk bid'ah yang paling buruk. Bid'ah yang paling buruk. Wa dzalika li syiddati qouli Ibnu Umar fiha. Dan ini juga berdasarkan kerasnya Ibnu Umar dalam menegur mereka. Ana bari'un minhum. Mereka, saya bukan golongan mereka. Saya bukan kelompoknya mereka. Wa hum bura'u minni, dan mereka juga berlepas diri dari saya. Mereka tidak masuk kaumku, tidak masuk pengikutku, tidak masuk kelompokku. Ana bari, saya berlepas diri dari mereka. Ini adalah perkataan yang sebenarnya sangat keras. Perkataan yang sangat keras. Mereka bukan golonganku. Mereka bukan kelompokku. Mereka bukan ahli sunnah. Mereka bukan ahli sunnah. Kalau sahabat sudah bilang seperti itu, artinya sanad mereka sudah terputus, tidak sampai kepada Rasulullah. Artinya mereka buat ajaran baru, karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sanadnya kepada sahabat, tapi mereka tidak bertemu sahabat sudah mengatakan bari, berarti sanad mereka terputus. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Jadi qadariyah bukan termasuk ajaran Islam, mengingkari adanya takdir. Wa annal mufti 'indama yadhkurul hukma yadhkuru ma'ahu dalilah. Dan faedah selanjutnya adalah ketika seorang mufti itu menyampaikan sebuah hukum, hendaknya dia menyebutkan dalilnya juga, disertai dengan dalil. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang takdir. Ada orang di Basra, Ma'bad al-Juhani, ingkar takdir. Manusia menentukan takdirnya sendiri. Maka itu Ibnu Umar mengatakan itu salah. Itu bukan Islam, itu bukan ajaran Islam. Kemudian disebutkan dalilnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi latar belakang dari hadis ini adalah membantah orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah tidak menentukan takdir. Manusia yang menentukan takdir. Salah. Yang benar adalah Allah sudah menentukan takdir manusia. Sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta, Allah sudah tulis takdir mereka. Kapan meninggalnya, di mana tempatnya, dia lahir di mana. Sudah Allah tulis sebelumnya. Apa yang terjadi? Rezeki mereka sudah ditulis. Ajal mereka sudah ditulis. Umur mereka sudah ditulis. Rezeki mereka di mana tempatnya dia dapat, di mana dia terhalang, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari qadariyah adalah jabriyah, yang mana menafikan
usaha manusia. Jadi mengatakan semuanya terjadi karena takdir. Semuanya terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak punya usaha. Manusia tidak punya usaha. Manusia tidak punya pilihan. Semuanya terjadi karena takdir dari Allah. Lawannya Qadariyah. Jadi Qadariyah sama Jabriyah berlawanan. Yang satu menentukan bahwasanya manusia menentukan takdir. Jabriyah mengatakan semuanya takdir Allah, manusia tidak punya apa-apa. Manusia tidak bisa apa-apa. Atau dengan bahasa lain, manusia dipaksa dengan takdir. Manusia dipaksa dengan takdir. Jadi kadang ada orang mengatakan, kamu mengapa mencuri? Sudah takdir. Nah, ini Jabriyah ini namanya. Menyalahkan takdir, semuanya takdir disalahkan. Semuanya yang terjadi menyalahkan takdir. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Allah sudah menentukan takdir dan manusia diberikan pilihan. Allah sudah sampaikan baik dan buruk. Manusia tinggal memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau baik, maka akhirnya akan seperti ini. Kalau pilih yang buruk, maka akhirnya adalah neraka. Pilih baik surga, pilih buruk neraka. Dan sudah ditakdirkan, sudah Allah takdirkan. Apa-apanya, ajalnya, kemudian jinsiyahnya, kemudian rizkinya, umurnya, semuanya sudah Allah tentukan. Apa yang terjadi di masa yang akan datang sudah Allah tulis. Dan manusia tinggal memilih. Manusia tinggal memilih. Jika memilih kebaikan sudah Allah siapkan takdir-takdirnya. Jika memilih keburukan sudah Allah pilihkan, sudah Allah tuliskan takdir-takdirnya. Tinggal memilih mana, mau pilih yang mana. Sudah Allah tentukan semuanya. Dan Allah sudah turunkan Rasul untuk menyampaikan, jangan pilih yang buruk, pilihlah yang baik. Pilihlah yang baik demi menjemput takdir yang baik. Jangan pilih yang buruk, kamu akan mendapatkan takdir yang buruk. Hada wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan yang lebih mendalam mengenai takdir, insyaallah akan ada waktunya tersendiri, dan tentunya dalam pembahasan yang lebih mendalam, yaitu dalam masalah akidah, masalah tauhid. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.